Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.go. Hai teman-teman, masih Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu sehat walafiat. Di episode kali ini gue pengen membicarakan sebuah topik yang mungkin lebih ke personal jurnal kali ya. Cerita tentang gue sendiri. Ya mungkin sebenarnya ini udah sering sekali gue ceritakan juga di episode podcast Sebelum Tidur. Tapi gue pengen lagi menceritakan ini gitu karena ada beberapa hal yang terjadi. Ini tentang rumah untuk pulang. I don't know, mungkin ada beberapa dari lo yang gak tahu, tapi ada juga yang udah tahu, udah pernah gue ceritakan kalau gue sudah hampir 8 tahun merantau jauh dari rumah di kota orang. Hidup sendirian, tanpa keluarga, lebih tepatnya tanpa saudara gitu ya. Gue biasanya kalau pulang tuh setahun sekali. Kalau lebaran doang. So gue sejujurnya bisa dibilang harusnya sudah terbiasa untuk hidup sendirian gitu. Well ternyata yang namanya homesick tuh selalu ada gitu ya. Kayak lo mungkin kangen gitu sama yang namanya rumah buat pulang karena lo jauh dari kampung halaman dan lo di kota orang. Kayak gue misalnya sekarang di Jakarta, minimal rumah gue di Pontianak gitu. But the problem is sebenarnya kadang tuh rumah tuh bukan sekedar bangunan gitu. Gue tahu ini udah sering banget lo dengar atau lo baca dimanapun. Rumah tuh kadang-kadang bukan sekedar ada bangunan di atas tanah gitu. It's not about that gitu. Tapi tentang hangatnya lo berada di sekitar orang tersayang. Ya macam-macam, entah itu pasangan, orang tua, atau saudara. Mungkin itu definisi rumah yang menurut gue. Gue sempat ngobrol kemarin ke teman gue gitu, kayak anjing lah, gue merasa lonely lagi, gue merasa empty. And the hardest part is ketika maybe gue homesick ya. Gue kangen banget yang namanya rumah. Gue pengen ada rumah untuk pulang. Ketika gue pulang kerja, sekedar gue bicara, ngobrol bersama dengan sosok atau figur rumah ini gitu. Tapi the hardest part adalah ketika lo homesick gitu, lo jauh dari kampung halaman, dari rumah. But the reality adalah lo tuh udah gak punya rumah lagi gitu. Ayah ibu gue sudah meninggal tahun lalu. Mungkin lo ada yang baru dengar. Ayah dan ibu gue sudah meninggal, yang biasanya menjadi rumah buat gue pulang itu dengan video call. Biasanya ketika gue capek kerja, gue telepon ibu bapak gue untuk cerita ini, itu menjadi rumah buat gue. Dan ketika itu udah gak ada lagi, rasanya kayak gue kemana ya? Gue tahu sebenarnya pasangan tuh bisa jadi pilihan alternatif
ketika orang tua lo nggak ada sebenarnya. Tapi I got no company. Gue gak punya pasangan juga. Apa ya? Oh iya, temen gue tuh ada yang bilang, banyak yang bilang, ya makanya lo jangan sendirian, lo cari kegiatan lah yang bikin lo makin produktif. But you know what, gitu, kalau ternyata ketika lo feeling alone gitu, empty, ternyata semangat lo untuk melakukan apapun tuh jadi sangat tipis dan kecil banget gitu. Lo gak punya antusiasnya, lo gak punya excitement, demotivate, dan itu menyebalkan. Ya lo liburan lah sama teman-teman lo gitu misalnya. Well, I can say kayak lo tuh kan capek merasa sendirian, capek merasa kosong, capek merasa kesepian. And menurut gue teman itu tuh teman dan liburan, misalnya sebagai teman, sahabat dan liburan, sometimes it just becomes a playground menurut gue. Rasanya tuh kayak lo dipaksa untuk main lagi gitu, dipaksa untuk senang-senang, dan itu nggak selalu selamat juga gitu. Dan hal yang paling menyebalkan, lo kan bisa menceritakan ini ke temen lo gitu. Hal apa yang lo resahkan. Lo tuh tau gak, kadang gue udah di titik yang kayak anjing, gue udah ngomong ini berkali-kali ke teman gue, apa ke teman gue gak bosan gitu ya kayak. Dan siklusnya muter gitu aja. So it sucks man. Ada yang bilang juga be your own home, bikin dirimu sendiri menjadi rumahmu sendiri. Well, it's not that easy though. It's not that easy I think. Gak gampang untuk menjadikan diri sendiri menjadi rumah buat kita gitu. I know di luar sana ada banyak hal yang ada banyak orang yang melakukan ini and it works. Tapi it's not that easy. Apa gue terlalu skeptis? Apa gue terlalu pesimis? I don't know. Tapi gue menghabiskan waktu dengan nonton film sebanyak-banyaknya akhirnya. Nonton mulu. Gue pikir gue perlu banyak belajar lagi ya untuk bisa mengatasi yang rasanya sepi, empty ini gitu. Dan sekarang gue sih sedang menikmati menonton film sebanyak-banyaknya. Gue udah mencoba untuk bicara dengan orang yang baru, stranger, name it lah. Gue main Bumble, main Tinder dan segala macam. Cuma ternyata itu juga cukup melelahkan ketika lo punya effort untuk get to know each other sama orang yang baru. Melelahkan banget man. Gue akhirnya mencoba untuk menikmati sendiri kali ya. Menikmati untuk gak ada rumah untuk pulang. Menonton sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalaupun gue memaksa, ya lumayan lah sama teman-teman lo. Ternyata itu malah membuat gue makin capek ternyata ya. Bikin gue makin capek. So kalau lo berada di posisi yang sama, just do what you want, apapun itu. Gue kemarin sempat pengen kenal lagi baru sama orang yang baru, gue main Bumble. I do what I want, tapi kan ternyata that's not the answer kan ternyata. Terus ketika itu juga sama melelahkannya, akhirnya gue mencari yang lain. Gue nonton film sebaik-baiknya, ya ternyata menyenangkan, tapi tapi bosan. Tapi ya gak apa-apa lah. Maksud gue bosan tuh karena mungkin filmnya jelek. Jadi gue tuh kadang selalu bete kalau pulang kantor
gue nggak tahu setelah pulang kantor gue mau nonton film apa, itu gue bete. Kayak anjing, gue perlu effort untuk nyari film apa yang seru gitu. Coba kalau udah nemu film yang oke gitu dan filmnya seru, well I'm happy again gitu. Menurut gue masing-masing punya caranya sendiri untuk bisa ngatasin ini, dan cara terbaik adalah lakukan apa yang sedang lo pengen lakukan dulu aja. Nanti ketika nggak works, lo cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Well, itu aja dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sebelum tidur. Jangan lupa di follow di Spotify, di Noise. Ridwan Handoko pamit. Spread love, not hate. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.